Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Kali ini kita bersama dua tamu yang luar biasa dan kita berada di Jakarta hari ini. Ada Bapak Brian Gutama. Beliau ini salah satu yang memegang peran penting di BISPAR, terutama di data ya Pak ya. Lalu ada Bu Yati Kurniati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK TKPin. Ini luar biasa, ini TKPin ini baru kita tahu ada SMK TKPin. Sudah cukup lama berdirinya. SMK Teknologi Kader Pembangunan Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita berbincang-bincang tentang banyak hal terkait dengan bagaimana SMK TKPin terutama di sini berkembang sejak tahun 1968 ya, dan ada Pak Brian nanti yang akan banyak share tentang bagaimana perencanaan berbasis data dilakukan. Ini luar biasa ini, karena ini baru tahun ini Pak Brian ya ada perencanaan berbasis data yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di seluruh SMK yang ada di Indonesia. Pak Brian mungkin dulu Bu ya. Pak Brian ini kalau kita lihat ini kan perencanaan sebenarnya sudah pernah dilakukan, sudah cukup lama dalam pembangunan, cuma ini mulai menukik ke SMK sekarang ini. Nah, Pak Brian sebagai salah satu penanggung jawab di di Balai Besar Bisnis Pariwisata ya, pengembangan mutu ya Pak ya, di pariwisata ini salah satu yang dikerjakan adalah bagaimana mendampingi kawan-kawan di SMK ya untuk merencanakan programnya, terutama yang berbasis data. Ini bagaimana ceritanya Pak Brian? Ya, terima kasih. Jadi kaitannya dengan PBD atau perencanaan berbasis data, sebetulnya memang prosesnya sudah tidak hanya tahun ini, sebetulnya dari mulai beberapa tahun lalu juga sudah mulai direncanakan dan dikembangkan, tapi memang tahun ini kami khususnya di Balai Besar BISPAR ditugaskan untuk melakukan proses khususnya untuk di wilayah Kalimantan dan DKI Jakarta. Nah, kaitannya dengan PBD sebetulnya beberapa inti proses yang coba kita lakukan, tentunya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Bagaimana kita mengukur capaian yang sudah dicapai masing-masing satuan pendidikan melalui rapor mutu. Nah, melanjut ke proses kedua, tentunya diharapkan dari proses masalah yang sudah teridentifikasi, kita juga diharapkan mampu melakukan refleksi. Ini sangat berguna selain untuk satuan pendidikan, juga tentunya untuk dinas provinsi. Dari situ juga kita bisa melihat kira-kira dari rapor mutu yang ada itu capaiannya sudah tercapai atau belum, indikator-indikator mana saja yang harus memang dikuatkan, yang tentunya akan menjadi prioritas di pengembangan perencanaan selanjutnya. Dan yang ketiga tentunya ada tindak lanjut dari kedua proses sebelumnya. Dari kedua proses tadi tentunya sekolah maupun dinas pendidikan bisa melakukan proses perencanaan, baik itu perencanaan programnya maupun kaitannya dengan anggaran tentunya. Itu kurang lebih di inti kegiatan PBD yang coba kita fasilitasi Balai Besar BISPAR khususnya di Kalimantan dan DKI Jakarta. Ya, ini artinya kan ada program yang terintegrasi dengan dinas provinsi ya Pak ya. Betul. Nah, betul. Kalau ke depan rencananya seperti apa? Apakah ini akan juga merambah ke kawan-kawan di tingkat non kejuruan atau bagaimana Pak? Ya, kaitannya dengan itu tentunya kami sebagai tusi utama kami memang di SMK, tetapi memang untuk kegiatan PBD ini tentunya diharapkan untuk semua jenjang dan juga di non kejuruan tentunya. Tapi hanya saja dalam hal ini memang karena kami tusi utama Balai Besar BISPAR dalam hal ini adalah memang di sekolah kejuruan khususnya bidang bisnis dan pariwisata, tapi hanya saja dalam strategi di Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi kaitannya dengan kegiatan PBD ini, kami karena ada beberapa balai besar yang juga membidangi program keahlian lainnya, kami dibagi wilayah untuk seluruh Indonesia, begitu ya. Ya. Ini ada sementara ini ada dua wilayah ya, Kalimantan dan Jakarta. Betul, apakah ada rencana untuk pengembangan misalnya ke depan teman-teman di BISPAR atau di Kementerian Pendidikan
untuk memperluas kerjanya misalnya ke wilayah Kalimantan mana gitu, atau Sulawesi misalnya, Sumatera misalnya gitu? Ya, kaitannya dengan itu perlu kami luruskan sedikit juga informasinya. Memang ini kita memang mencakup seluruh Indonesia. Hanya saja memang kami dari 6 balai besar yang ada itu kami membagi wilayah. Sebagai contoh, kami di Balai Besar Bispar ini untuk Kalimantan dan DKI. Barangkali untuk provinsi lainnya ke 5 balai besar yang lainnya yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Oh, ini ada memang satu Indonesia. Proses yang terintegrasi antar balai besar ya. Betul. Oke, Bu Yati, ini kan terkait dengan perencanaan berbasis data yang salah satunya juga dibimbing oleh kawan-kawan. Bagaimana dilakukan di SMK TKP ini, Bu? Baik, terima kasih. Untuk kemarin kami sudah dilakukan pendampingan dari Bispar. Dari situ banyak hal yang kami ambil manfaatnya. Antara lain kami mulai bisa mengelompokkan, mengidentifikasi rapot mutu sekolah kami itu masih berwarna. Nah, dengan begitu warna-warna yang memang harus segera diperbaiki mulai kami kelompokkan berdasarkan apa yang diterapkan oleh Bispar. Contohnya tadi mengidentifikasi masalah, kemudian langkah apa yang nanti harus dilakukan sehingga nanti terjadi peningkatan, sehingga yang awalnya misalnya warnanya dari kuning akan menjadi hijau begitu. Kalau kita kaitkan dengan program jangka panjang, Bu, best practice apa yang Ibu bisa dapatkan dari bimbingan yang diberikan oleh kawan-kawan? Bimbingan yang diberikan luar biasa. Kami sangat apresiasi dan sangat sangat bersyukur karena pendampingan ini besar sekali manfaatnya buat kami. Karena memang ini pendampingan yang pertama kali Pak di sekolah kami. Bagaimana kami mengolah rapot mutu sehingga bisa nanti dikaitkan, diintegrasikan dengan penyusunan program di tahun yang mendatang. Kemudian concern apa yang menjadi prioritas yang akan program-program apa yang menjadi. Nah, dalam pendampingan itulah kami mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu sehingga diharapkan program nanti ke depannya akan tepat sasaran. Oke, Pak Brian, ini kan ada 2 program yang dilakukan yang dalam PBD ini ya, ada daring, ada luring. Nah, ini proses seperti apa sih, Pak? Baik. Sebagai informasi juga, strategi kami memang karena memang sasarannya cukup banyak, jadi rangkaian kegiatan dari perencanaan berbasis data ini kami awali dulu dengan TOT. Jadi kami perlu mencetak narasumber yang nantinya akan melakukan proses fasilitasi kegiatan PBD ini ke satuan pendidikan, itu kami lakukan proses TOT dulu. Setelah itu kami melakukan proses IHT di internal kami, di Balai Besar Bispar. Lalu setelah itu baru kami melakukan proses sosialisasi. Sosialisasi ini kami lakukan 2 kali, tentunya juga menjangkau seluruh satuan pendidikan dan juga tidak lupa melibatkan dinas pendidikan dalam hal ini. Setelah proses sosialisasi, baru kami melakukan proses pendampingan. Dan mengingat sasarannya cukup besar dan untuk proses efisiensi, strategi kami di Balai Besar Bispar kami membaginya menjadi proses luring dan proses daring. Nah, kaitannya untuk menjamin kualitas dari seluruh rangkaian kegiatan ini, di akhir kami melakukan proses penjaminan mutu khususnya untuk kegiatan pendampingan yang kami lakukan secara luring. Begitu, Pak. Kembali ke Bu Yati. Bu Yati, ini SMK ini cukup lama, tahun berapa berdirinya, Bu? SMK ini berdiri tahun 1968, Pak. Cukup lama. Ya, bahkan sebelum saya lahir. Sebelum lahir ya, Bu ya. Saya dengar tadi ada 3 moto ya di SMK ini. Apa saja, Bu? Yang bisa. Moto SMK Kapin itu belajar, berkarya, juara. Belajar, berkarya, juara. Apa maknanya, Bu? Filosofinya begini, Pak. Saat waktu itu saya pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian di situ saya melihat pencapaian nilai akademis dari siswa kami itu boleh dibilang ya masih di bawah rata-rata. Makanya saya mencoba mencari cara bagaimana mengangkat nama sekolah ini agar orang tahu bahwa ada loh SMK Kapin gitu. Saya mencari melalui bakat minat anak-anak baik di bidang seni maupun bidang olahraga, dan alhamdulillah ternyata hal seperti itu tuh banyak
melahirkan. Salah satunya adalah atlet karate kita yang pada 2 tahun yang lalu menjadi juara pertama dan juara ketiga tingkat nasional di Aceh. Kemudian juga untuk tim tari yang tidak pernah absen Pak, tiap tahun menyumbangkan pialanya gitu. Nah dengan begitu saya membuat satu motto atau jargon gitu, belajar dulu, kalian belajar dulu. Kemudian setelah belajar, kalian tunjukkan karya. Setelah itu kalian berkompetisi sehingga kalian bisa menjadi juara. Nah, filosofinya seperti itu, Pak. Nah, kemudian bagaimana saat pandemi kemarin? Apakah itu tetap berjalan? Itu tetap berjalan, Pak. Karena memang banyak event-event lain yang diselenggarakan secara daring. Nah, itu kami juga mengikut sertakan siswa kami, dan alhamdulillah moto juaranya masih tetap melekat. Ya, artinya begini, SMK ini kan pernah besar ya Bu ya, lalu mengalami penurunan, naik lagi gitu ya. Nah ini menghadapi dinamika seperti ini itu kan pasti terkait dengan bagaimana merencanakan. Apalagi kan Ibu pernah jadi kepala sekolah ya, dan menjadi guru lagi, jadi kepala sekolah ini soalnya biasa ya. Ini tidak perlu kita khawatir bahwa kepala sekolah juga bisa menjadi guru lagi, nggak masalah itu. Jangan kemudian takut gitu menjadi guru. Justru ini menjadi satu hal yang bagus ya untuk pembelajaran. Jadi menularkan pengalaman kepada kepala sekolah yang baru atau teman-teman yang ingin memimpin lagi ya. Nah kalau kita kaitkan dengan perencanaan Bu, nah apalagi sekarang kan sudah digadang-gadang nih sama teman-teman di Bispar dan balai besar yang lain untuk melakukan pendampingan perencanaan berbasis data. Nah, apa yang Ibu bisa ambil dari situ? Ya. Dalam PBD ini banyak hal Pak, karena kan di PBD itu kan ada dimensi-dimensi ya Pak. Nah, contohnya dimensi yang pertama tentang literasi numerasi, memang kami akui untuk perkembangan atau pencapaian literasi numerasi di sekolah kami memang perlu banyak strategi jitu untuk peningkatan. Nah oleh sebab itu melalui PBD ini kami bisa membuat satu program yang memang tujuannya untuk peningkatan literasi dan numerasi. Kemudian juga tentang kebinekaan, kemudian juga dimensi-dimensi yang lain yang tentunya dapat menjadi panduan buat kami mengembangkan program-program yang ada, dengan harapan dengan adanya program itu maka sekolah kami akan menjadi besar kembali. Pak Brian, ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan dinamika perkembangan di SMK TKPin? Kan kebetulan kita ini sekarang mengambil salah satu SMK yang turun naiknya luar biasa ya, dari besar kecil besar lagi gitu ya Bu ya. Nah ini kebetulan ada Pak Brian yang berada di posisi pendamping untuk pengembangan perencanaan berbasis data. Kira-kira kalau sekolah seperti ini misalnya gitu, dari besar kecil kemudian besar lagi, tumbuh, kadang-kadang ya hampir kolab, naik lagi gitu. Ini kan banyak terjadi ini. Nah peran kawan-kawan ini seperti apa Pak Brian? Iya, tentunya dari sisi penguatan, karena dari PBD ini diharapkan akan didapatkan data yang memang betul-betul terukur dan akuntabel, sehingga dalam hal ini Satuan Pendidikan TKPin dalam hal ini bisa mengetahui di mana posisinya sebetulnya dari beberapa indikator yang ada tadi disebutkan, baik dari sisi Sarpras, guru-guru, ketenaga pendidikan dan lain dan seterusnya, di posisi mana yang harus ditingkatkan, sehingga diharapkan nanti untuk tahun-tahun mendatang proses perencanaan kegiatannya, proses perencanaan programnya, sekaligus proses perencanaan anggarannya bisa lebih tepat sasaran untuk beberapa hal yang memang perlu diprioritaskan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang perencanaan di sekolah Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi sasaran utamanya itu? Ya, tentunya kaitannya dengan perencanaan di sekolah, kita tidak terlepas dari bagaimana kita menentukan penggunaan anggaran yang secara tepat ya. Itu kita tidak bisa lepas dari sana, selain dari perencanaan kegiatan yang memang tepat. Ya, ini untuk mendorong terjadinya peningkatan student body misalnya gitu ya, atau kualitas outputnya Bu. Nah untuk TKPin sendiri Bu, ke depan itu setelah ada pendampingan dari kawan-kawan di balai besar misalnya ini, apa yang diharapkan? Ya tentunya kami berharap
dengan adanya pendampingan PBD ini, program-program yang akan kami buat itu satu dalam skala prioritas, kemudian tepat sasaran, sehingga anggaran yang ada itu juga memang difokuskan untuk program-program seperti itu. Intinya begini Pak, dengan adanya PBD ini menjadi acuan Pak, acuan buat kami untuk menyusun program-program selanjutnya. Oke, sahabat Tristan, para pemerhati SMK dan pendidikan vokasi di mana saja Anda berada, salah satu program pemerintah yang diserahkan ke Balai Besar adalah untuk melakukan pendampingan di dalam pengembangan berbasis data atau perencanaan berbasis data Pak ya. Nah, di dalam program ini diharapkan kawan-kawan bisa melakukan improvisasi ya, melakukan pengembangan-pengembangan yang yang sangat berguna nanti untuk pengembangan kualitas, baik itu kualitas yang ada di sekolah maupun di institusi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah Pak Gotama, kalau kita lihat ini ke provinsi lagi sekarang, kalau tadi kan kita bicara tentang satuan pendidikannya, kalau kita di institusi yang lebih besar, misalnya dinas pendidikan, apa yang dilakukan atau interaksi apa yang harus dilakukan dengan kawan-kawan di dinas pendidikan? Baik, tentunya dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai satuan pembina dari satuan pendidikan tentunya juga bisa lebih melakukan pengontrolan, pengawasan dalam hal kaitannya dengan penyerapan anggaran, pelaksanaan program yang memang sesuai dengan kebijakan, baik itu kebijakan dari pemerintah pusat ataupun kebijakan dari pemerintah daerah setempat, disesuaikan dengan karakteristik di daerah masing-masing. Oke. Saya teringat satu personil lah, kalau kita kan personil di masing-masing sekolah itu kan ada personil yang khusus menangani pendataan ya. Nah, apakah ini yang menjadi sasaran utama untuk dikembangkan atau apa gitu? Ya, kaitannya dengan proses penguatan, pendampingan, dan fasilitasi yang kami lakukan khususnya di PBD ini, memang salah satu komponen utama yang kami libatkan adalah teman-teman di operator di satuan pendidikan. Dalam hal ini operator Arkasya. Oke. Ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau saran yang Ibu sampaikan terkait dengan PBD atau bagaimana mengembangkan program-program Ibu yang ada di sini? Baik, saya bisa memberikan saran. PBD ini sangat luar biasa, besar sekali manfaatnya. Kemudian kami khususnya bagi sekolah-sekolah swasta, kami jadi lebih terarah, apalagi dengan adanya kegiatan pendampingan itu membuka wawasan kami terutama dalam pembuatan perencanaan yang berbasis data. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pendampingan yang kontinu dilakukan, tujuan-tujuan sekolah yang di sekolah masing-masing itu dapat tercapai, dan tentunya akan meningkatkan kualitas dari para lulusan. Oke, catatan terakhir Pak Brian ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan PBD ataupun saran untuk sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia? Ya, dengan perencanaan berbasis data melalui rapot mutu diharapkan bisa menjadi acuan seluruh satuan pendidikan untuk melakukan proses perencanaan, kegiatan, dan khususnya juga untuk bagaimana menggunakan anggaran secara lebih efisien dan tepat sasaran. Oke, para pemirsa di seluruh Indonesia, kawan-kawan di SMK, dengan berbagai kompetensi yang ada, mari kita kembangkan terus perencanaan kita, kemampuan kita untuk melakukan perencanaan berbasis data, agar pengembangan program yang sudah kita rancang, sudah kita launching, sudah kita share ke berbagai komponen masyarakat, pemerhati pendidikan, dapat lebih berguna. Kita akan jumpa lagi di Ngopas berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopas, ngobrol pendidikan santuy.